Selamat pagi, siang, dan malam, Bu. Selamat pagi, teman-teman semua. Di sini saya Barang Nongkrong, Mas Paung, dengan NIM 4432220. Ini akan menjelaskan terkait analisis lingkaran programming dari studi kasus mengenai produksi alat tangkap jaring alat tangkap. Oke, langsung saja. Jadi di soalnya ini ada suatu perusahaan itu PT Arida berencana membuat dua jenis alat tangkap, yaitu tremel net dan set net. Nah, pembuatan alat tangkap ini menggunakan 3 mesin, ada mesin A, B, dan C. Mesin A itu untuk memasang tali hitam pada tremel net, lalu mesin B digunakan untuk membuat mata jaring tremel net, mesin C digunakan untuk membuat mata jaring set net. Nah, setiap unit tremel net dikerjakan oleh mesin B selama 3 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama setengah jam atau 0,5 jam. Selanjutnya, setiap set net dikerjakan oleh mesin C selama 2 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,75 jam. Nah, supaya tidak ada terjadi overload pada mesin, maka kita kerja mesin ABC dibatasi perharinya masing-masing 4 jam, 10 jam, dan 7 jam. Keuntungan yang diinginkan pada setiap satu unit thermal adalah 4 juta, sedangkan untuk set net itu 3,2 juta. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya, kita harus mencari berapa sih jumlah produksi yang harus dikeluarkan atau diproduksi oleh perusahaan PT Arida untuk thermal net dan juga set net. Dan berikut adalah fungsi tujuannya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel sistematisnya atau matematisnya. Sini kan terdapat 3 mesin ya. Kita buat terlebih dahulu mesin. Mesin. Ini mesin A. Ini mesin B. Ini mesin C. Nah, setelah itu kita PT ini ingin membuat 2 jaring, berarti di sini kita buat jaring. Sini ada tremel net atau disebut dengan TN. Tremel net. Ini set net. Setelah itu sini terdapat batasan per mesinnya, berarti di sini jadi batasannya itu batas waktunya. Oke, berarti sini kita buat waktu. Oke, nah itu kita lihat sini untuk yang tremel net mesin A, dia mengerjakannya mesin A tremel net itu selama 0,5 jam. 0,5 jam. Dan untuk yang mesin A, dia mengerjakan set net itu selama 0,75 jam. Oke, langsung next ke mesin B, dia hanya mengerjakan tremel net. Dia tidak mengerjakan set net, berarti di set net ya 0, tidak mengerjakan. Dan untuk tremel net, atau sini kosong saja, ini kosong. Tremel net itu selama mesin B pada tremel net selama 3 jam. Untuk mesin C, dia mengerjakan set net, tetapi tidak mengerjakan tremel net, maka bagian tremel net dia kosong, tidak mengerjakan. Jadi untuk set net itu dia mengerjakan selama 2 jam. Oke, setelah itu untuk waktu batas ininya maksimumnya di mesin A itu dia batas maksimumnya adalah 4 jam. 4 jam. Untuk mesin B itu dia batas 1 jam.
Dan untuk yang C itu 7 jam. Lalu keuntungan yang ingin didapat dari PT Rida ini adalah Tremal Net 4 juta. Oke, ini berarti sini 4 juta. Untuk set mapnya itu 3,2 juta. Oke, kita sudah dapat otomatisnya. Nah, selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu chat sama dengan yang ini 4 juta TN ditambah 3,2 SN. Ini merupakan fungsi tujuan dari PT Rida. Nah, untuk fungsi batasannya terdapat 3 mesin, berarti di mesin pertama itu mesin A sesuai dengan dari tabel 0,5 N, lalu ditambah 0,75 SN. Dan karena dia ingin maksimum, maka tanda yang kita berikan adalah yang kita pakai adalah kurang dari atas ininya 4 jam. Selanjutnya untuk mesin B, ini karena hanya ada 3 berarti 3 TN, dan karenanya dia tidak mengerjakan setnet, maka dia hanya ada untuk fungsinya itu bagian tremalnet. Jadi langsung 10 jam. Begitu pula dengan yang mesin C. Di sini dia tidak menggunakan tremalnet, maka hanya SN aja, hanya setnet saja. Berarti SN 7 jam. Ini adalah fungsi batasannya. Selanjutnya kita masuk ke permisalan dari masing-masing fungsi-fungsi batasan tersebut. Yang pertama mesin A. Kita permisalkan X-nya adalah ini Y, maka ini untuk TN, dan ini untuk SN. Nah, misalkan TN-nya 0, ini TN-nya 0, maka ini hilang, habis, dan SN-nya adalah 0,75, berarti 4 dibagi 0,75. 4 dibagi 0,75. Dapat saja seperti ini. Itu apabila SN-nya 0, maka di sini kita tinggal membaginya SN 0 berarti 4 dibagi 0,5. 4
0,5. Dan hasilnya 8. Lanjut ke mesin B. Ini untuk mesin B. X, Y, PN, SN. Lalu juga TN nya 0, maka hasilnya adalah 10 dibagi 3. Nah, untuk Y nya jangan 0. Masuk ke mesin C. TN nya jika hanya bekerja di SN, maka TN nya 0. 7 dibagi 2. Nah, ini bukan koordinat yang sudah kita buat. Yang akan menentukan grafik. Nah, cara membuka grafiknya, kita klik insert, lalu ke chart, bagian scatter. Lalu itu kita pilih select data, kita pilih add. Untuk yang pertama, mesin A. Untuk yang X, kita pilih yang ini, kita blok dua-duanya. Lalu yang Y, kita pilih yang ini, kita blok dua-duanya. Lalu klik OK. Setelah itu kita add lagi untuk mesin B. Nah, untuk yang X sama, kita pilih yang ini. Untuk yang Y, kita pilih yang 0. Oke, kita add lagi. Mesin C, untuk yang X kita pilih yang 0. Untuk yang Y kita pilih yang 3,5. Klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya kita buat trend line-nya dengan cara kita klik ini, lalu klik kanan, add trend line. Kita pilih solid line, kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan dan juga warnanya. Oke, jika sudah, kita buat garis buatan untuk membuat garis vertikal dan juga horizontal di titik yang 3,3, 0 dan juga 0, 3,5. Kita accept. Ini coba kita accept lagi. Sini. Oke. Maka kita akan ketemu 4 titik. 1, 2, 3, 4, 5 titik. Lalu kita buat arsiran. Kita pilih shape, lalu kita pilih yang freedom shape. Kita buat dari sini, ini. Nah, udah. Kita pilih teksturnya.
bisa warna, bisa tekstur. Setelah itu, dikarenakan apabila kita tidak mengerjakannya di Excel ataupun di kertas kartesius, maka titik-titik ini kita belum menemukan ini titik berapa, makanya kita harus mencarinya terlebih dahulu. Caranya, kita substitusi SN juga TN yang sudah ditemukan. Jadi TN yang sudah kita temukan tadi itu sudah ada 3,3, yang ini 3,3, dan juga SN-nya itu 3,5. Kita tulis dulu. TN-nya itu tadi berapa? TN-nya 3,3, dengan SN-nya 3,5. Oke, lalu kita substitusi ke dalam fungsi yang A. Kita substitusi ke sini. Oke, untuk TN-nya misalkan 3,3, maka 0,5 dikali 3,3 ditambah 0,75 SN. Sebentar. 0,5 kali 3,3 itu 1,6, lalu ditambah 0,75 SN. Lalu sama dengan baiknya 0,75 SN dua koma tiga itu berasal dari 4 dibagi dengan 1,6. Jadi bila ingin dihitung bisa dengan cara sama dengan 4 dibagi dengan 1,6, lalu enter. Nah, 1,5 bisa diubah juga, bisa dikecil atau diperbesar seperti itu. Selanjutnya
kita sudah ini masih bisa dibagi lagi, jadi 0,75 diturunkan, jadi ini SN sama dengan 2,5 dibagi dengan 0,75, berarti 2,5 dibagi dengan 0,75, jadi 3,33. Ini untuk SN nya. Selanjutnya kita cari yang SN nya masuk. Ini sama saja, di sini kita terus dulu 0,5 TN. Nah, di sini 0,75 dalam kurung kita kalikan dengan SN-nya itu tadi 3,5. Lanjutnya sini mesin 0,5 TN. Plus 0,75 kali 3,5 atau 2,6. Lanjutnya sini 0,5 TN. Lalu sini sama dengan 4 dibagi 2,6 itu 1,3. Oke, maka didapat TN-nya adalah TN-nya itu adalah 2,8. Oke, berarti ini titiknya sini. Titiknya itu 3,3 dan 3,3. Maka yang ini titiknya itu 3,5 dalam kurung 2,8. Ya, kita sudah ketemu dengan titiknya. Berarti yang ini merupakan yang ini. Jadi yang ini 3,3 berpotongan dengan 3,3. Sedangkan yang ini 3,5 set dengan 2,8. Selanjutnya kita masukkan 4 titik yang sudah kita arsir ini. Ini titik A, yang kita tulis dulu titik A. Titik A itu yang ini paling bawah 0,6. Lalu titik B itu yang 3,3 dengan 0. Lalu titik C itu 3,3. Ini yang ini 3,3 dengan 3,3 juga. Selanjutnya aku titik D. Yang ini 3,5 dengan 2,8.
E itu 0 dengan 3,5 seperti ini. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, itu yang kita tulis lagi fungsi tujuannya. Kita cari, kita masukkan semuanya. Jadi yang TN ini adalah yang paling awal, lalu SN yang kedua. Pertama yang titik A, kita cari sini. 4 juta dikali TN, maka 4 juta kali TN. 4 juta 1, 2, 3, 1, 2, 3 kalikan dengan TN itu 0, maka hasilnya akan 0. Tadi belum selesai, ditambah 3,2 dikalikan sini, kita bisa lihat 3,2 dikalikan dengan 0 juga, maka hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita tarik garis ke bawah. Salah. Selanjutnya kita gunakan rumus yang sama. Jadi 4 juta. Agar tidak lama kita bisa menuliskan ini secara terpisah ya. Kita tulis terpisah dulu. Sini 0 dengan 0, di sini 3,3 dengan 0, sini 3,3 dengan 0, sini 3,5 dengan 2,8. Juga sini 0 dengan 3,5. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. 4 juta 4 juta 3,6 kita kalikan dengan 0, lalu ditambah 3,2 juta 3.200.223 kalikan dengan 0, hasilnya 0. Jadi sudah kita tarik bawah. Start. Nah, ini jadi 3.200.123 kita kalikan ini, klik enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, yang paling besar adalah yang bagian C, titik C, yaitu dengan hasil 23.760.000 rupiah. Ini keuntungan yang didapat. Berarti PT Arida harus memproduksi sekitar 3,3 untuk Tremelnet dan 3,3 juga untuk CSN atau Setnet.
Nah, setelah ini kita buktikan dengan solver. Jadi solver adalah software baru dari Excel yang bisa menganalisis tanpa kita membuat grafik-grafik ini. Oke, selanjutnya kita ke solver. Nah, di solver ini kita pertama menuliskan, kita tulis ini jaring. Ya, kita ada dua jaring. Yang pertama TriMonet, juga Senet. Lalu kita tulis ini mesin. Di sini tulis mesin A, di sini tulis mesin B, dan sini mesin C. Oke, untuk yang selanjutnya di sini itu ada tanda. Tandanya itu adalah kurang dari, ya. Kita insert dulu. Oke, setelah tanda itu ada nilai. Kita nilai. Nah, nilai. Selanjutnya di sini ada ruas kanan. Jadi ruas kanan ini adalah bagian waktu maksimum. Waktu operasional maksimum. Oke. Tadi yang termometer yang mesin A itu adalah 0,5 dan juga 0,75. Masukkan sini 0,5 dan 0,75. Maksudnya untuk mesin B itu 3 dan 0. Untuk sini 3 dan 0. Sedangkan yang untuk mesin C adalah 0 dan 2. 0 dan 2. Oke, setelah itu kita tulis di bawahnya ada koefisien fungsi. Setelah itu kita di bawahnya kita tulis nilai variabel. Lalu di bawahnya kita tulis nilai fungsi. Oke, seperti ini. Nah, untuk koefisien fungsi ini adalah merupakan fungsi tujuan dari studi kasus tersebut. Jadi fungsi tujuannya itu yang pertama ini ada 4 juta TN, maka di sini tulis 4 juta. Nah, sedangkan di sini itu adalah 3,2 juta. Oke. Untuk waktu operasional tadi yang mesin A itu ada berapa? Itu ada 4 jam, 10 jam, dan 7 jam. Di sini 4, di sini 10. Dan yang ini mesin C adalah 7 jam. Oke. Yang pertama kita cari bagian nilai. Untuk nilai itu TremelNet 1 mesin A ini kita kalikan dengan nilai variabel. Selanjutnya kita tambah setnet yang mesin A, kita kalikan dengan nilai variabel, lalu enter.
begitu seterusnya. Yang ini juga sama dengan ini, kita kalikan dengan ini, lalu kita tambahkan dengan ini, lalu kita kalikan dengan ini. Kemudian yang ketiga mesin C juga sama dengan ini, kita kalikan dengan ini, lalu kita tambah dengan ini, kita kalikan dengan ini, lalu enter. Setelah itu untuk nilai variabel kita ketik sama dengan ya mesin A ini, kita kalikan dengan koefisien fungsi yang pertama, yang ini, nilai fungsi sama dengan yang ini, kita kalikan dengan nilai variabel ini, lalu kita tambah ini, kita kalikan dengan ini. Oke, setelah kayak gini kita langsung masuk ke solver nih. Caranya itu kita ke data, maka akan muncul solver. Kita klik solver. Kita klik solver. Nah, untuk yang set objektif itu kita klik yang nilai fungsi. Sedangkan yang ini kita klik nilai variabel, kita blok dua-duanya, lalu kita add. Nah, untuk call reference yang pertama itu kita pilih yang ini, nilai yang 0, lalu tandanya harus sama, yaitu kurang dari sama dengan. Lalu untuk constraint-nya itu yang 4, lalu kita klik add. Itu seterusnya ke mesin C. Mesin B juga sama, kita pilih yang 0, tandanya kurang dari sama dengan. Constraint-nya 10, kita add. Lalu yang ini 0, tandanya kurang dari sama dengan. Constraint-nya yang 7. Lalu kita klik OK. Langsung saja OK karena tadi sudah tidak ada lagi mesin yang harus kita masukkan. Lalu klik OK. Nah, untuk yang ini kita pilih yang simplex LP. Lalu kita pilih solve. Ini kita klik OK saja. Maka akan muncul seperti ini. Nilai fungsi yang dapat itu adalah 23 juta. Tekan yang kita cari tadi sini adalah sekitar yang paling bagus itu adalah 23,7, kurang lebih sama. Dan untuk jumlahnya atau nilai variabel nilai produksinya itu 3,3 dan 3,1. Berarti di bagian yang sini terdapat kesalahan perhitungan. Yang seharusnya sini adalah 3,1. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih.